Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan aplikasi SIG dalam pemetaan zona ruang rawan bencana pada Kota Palu. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Mulkal STMSC sebagai dosen pengampu yang telah memberikan ilmu kepada kami agar dapat mempresentasikan aplikasi pemetaan zona ruang rawan bencana pada Kota Palu ini. Pada kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri Farhan Fadila dan teman saya Alfi Syahrin. Adapun latar belakang masalah, yaitu dengan pertemuan antara tiga lempeng bumi dan cincin api Pasifik, bencana alam sangat mungkin terjadi di Indonesia. Salah satunya gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kota Palu di Sulawesi Tengah, yang menyebabkan tsunami dan likuifaksi. Kota Palu berada di atas sesar Palu Koro, seperti yang terjadi di Petobo, Sulawesi Tengah. Bencana alam tersebut menghancurkan bangunan perumahan pemerintahan, bahkan menenggelamkan dan mengubur sebuah wilayah. Untuk mempermudah pembangunan yang memenuhi standar SNI, pemerintah menetapkan zona ruang rawan bencana. Dengan tujuan penelitian ini yaitu demi menyediakan sistem informasi geografis pemetaan zona ruang rawan bencana pada Kota Palu sebagai informasi tentang jenis bencana dan daerah yang rentan terhadap bencana alam berdasarkan tingkat klasifikasi zona, yaitu zona pengembangan, zona bersyarat, zona terbatas, dan zona terlarang. Kemudian input data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan kawan-kawan pada tahun 2020, software yang digunakan adalah aplikasi QGIS yang membuat peta, yang melibatkan mengubah objek geografis dari peta raster menjadi peta vektor yang menambah atribut yang berisikan informasi dari peta tersebut. Kemudian disimpan menggunakan file berekstensi GeoJSON yang memungkinkan visualisasi peta di web menggunakan leaflet perpustakaan JavaScript open source. Kemudian processing data. Yang pertama dilakukan yaitu pengumpulan data, yang dimana data yang digunakan yaitu adalah data Kota Palu. Kemudian digitasi data, yang dimana proses pre-processing terhadap data sehingga menjadi sebuah peta berkonteks GeoJSON, yang dimana pada digitasi data ini menggunakan dua data, yaitu data spasial dan data non-spasial. Kemudian melakukan visualisasi data, yang dimana output dari visualisasi data ini yaitu dapat ditampilkan pada sebuah web. Kemudian melakukan analisa data yang dilakukan secara manual dari hasil output penelitian ini. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Alfi Syahrin. Pada Alfi Syahrin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Rahan Padilla atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini. Metode analisis yang digunakan oleh Rahmat dan kawan-kawan tahun 2020 adalah analisis kebutuhan fungsional yang merupakan salah satu kebutuhan sistem dalam menyajikan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada sebuah sistem. Serta analisis kebutuhan non-fungsional, yaitu bagian dari proses pembuatan dan juga bagian dari proses menjalankan sistem, di mana kebutuhan tersebut terdiri dari sumber daya dan perangkat yang dibutuhkan sistem. Dalam kasus penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penggunaan hardware atau spesifikasi dari hardware yang digunakan. Selanjutnya, eh, output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa tampilan peta dari pemetaan zona ruang waktu bencana Kota Palu dengan klasifikasi warna dan legenda. Peta juga tergolong sebagai peta vektor. Pada peta ini juga sudah diklasifikasikan beberapa area seperti zona pengembangan, zona bersyarat, zona terbatas, dan zona terlarang. Bagian zona ini sebagai analisis risiko untuk bencana yang akan datang nantinya.
Selanjutnya ada terdapat data grafik. Eh, grafik berikut menunjukkan jumlah titik bencana di 8 kota yang ada di Palu berdasarkan jenis bencana seperti banjir, gerakan tanah, likuifaksi, sempadan sesar, dan tsunami. Kesimpulan dari penelitian ini ya ialah berdasarkan pemetaan sistem informasi geografis, pemetaan zona ruang rawan bencana di Kota Palu ini dapat membantu memberikan informasi tentang daerah rawan bencana dan lokasi titik bencana sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat membangun bangunan sesuai dengan standar SNI. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Eh, Sekian, terima kasih dari kami. Eh, Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.